itu sebetulnya hanya kecelakaan kerja. Yang intinya karena pada suatu sore itu kebetulan pawang harimau itu mau ngasih makan. Nah, ngasih makan itu kan ada dua jenis binatang harimau itu, yang satu di luar kandang, yang di kandang pamer, yang satu di dalam kandang jeruji kerangkeng itu. Namun dari pawang itu sendiri, dia pengennya dia masukin harimau yang di luar itu, kemudian buka pintunya, masuk ke kandangnya, kemudian makan itu ditaruh ke kandang, kemudian keluar lagi, kemudian dimasukkan, kemudian ke kandang dikunci. Nah, tapi ini yang harimau yang sudah tua itu sebetulnya dia menganggapnya sudah lemah, karena makan aja kalau nggak dicincang dagingnya itu, daging ayamnya itu nanti dimuntahkan lagi. Nah, itu kemudian pawangnya ngasih ayam, tapi keluar ke kandang pamer itu nggak ditutup lagi, memang masih dibuka. Itu kemudian nyapu. Kemudian harimau itu sudah melihat ayam di luar kandang, di luar, jadi dia harimaunya membuka sendiri, kemudian keluar. Waktu itu pawangnya juga terkejut melihat harimaunya keluar, dia terus lari naik pohon beringin sudah 2 meter. Harimaunya merangsang, dia digigit kaki sebelah kiri di bawah dengkul itu. Pawangnya nggak kuat kan, ditarik tolong 2 kali, jatuh langsung digigit belakang kepala sini tengkuknya. Kemudian dibawa masuk ke kandang, saya lari, saya bingung mau mengambil bius nanti itu dimakan. Nah, kemudian di ruang tengah kandang kan ada sodok pakai besi, ternyata nggak dilepaskan, menggok ke kamar. Saya kiranya mau masuk ke kamar dengan mundur itu, sebelumnya tak marahi dulu, tak marahi, hanya pakai besi tak sodok, hanya masuk tak jempit pak pintu selirikan itu, perutnya sampai lehernya tetap nggak kuat saya. Terus harimaunya mau masuk, terus teman saya datang, kemudian tak suruh ngambil peralon tak sodok matanya, lepas, dijatuhkan, tapi dalam keadaan masuk ke kandang, kepala dan pundak sudah masuk ke kamar, jadi badannya masih di situ. Kemudian suatu saat pas lagi menganu peralonnya itu, kemudian saya masuk sambil merangkang, tarik kakinya, begitu keluar tutup jebret, itu tak buka, itu sudah meninggal karena luka di sini, di leher itu ada 4 atas bawah itu. Dia setelah dilepas kayak dipotong, jadi darahnya keluar semua, kehabisan darah di situ. Jadi saya angkut, tarik itu keluar, juga sudah meninggal. Dulunya kan saya tanya ke ibu, kan dulu waktu itu kan ada perawat, ada pawang, ada kebersihan, ada keamanan. Saya 3 itu masih tanya ke ibu, ke ayah, itu bagian apa yang pas, keamanan apa kebersihan. Kalau pawang malah justru jangan pawang ya, takutnya ntar ke yang binatang buas. Ternyata kan sekarang malah di binatang buas. Dulunya kan itu udah kebersihan aja, ya udah sama ibu saya disetujui ya sama ibu saya. Terus alhamdulillah terima, malah saya di sini dipindah ke perawat ada perawat malah kebetulan ya yang harimau, yang sama singa, sama hewan buas. Tapi ya, akhirnya saya ngomong baik-baik sama ibu saya, karena saya kan udah punya
anak istri ya. Mau nggak mau kan aku harus nolak kebijakan dari manajemen kan, harusnya ya kalau sebagai karyawan seperti saya ya udahlah, saya nggak apa ambil keputusan ya oke, tapi dengan resiko yang segitu ya yang penting saya bisa mencukupi kebutuhan anak istri. Kalau awalnya sih nggak setuju ya, kan soalnya pawang harimau itu kayaknya ekstrim banget gitu ya Mas ya. Ya tapi mau gimana lagi, namanya nyari rezeki ya. Bismillah ya, semoga lancar, nggak ada halangan. Ya semoga baik-baik aja lah. Kalau pagi itu kadang anaknya itu ikut ke kandang kayak gitu, kalau sore juga ikut. Itu berarti kan salah satu ya cara ya buat itu anaknya apa menyayangi hewan kayak gitu kan ya. Kalau perawat satwa itu sama, semuanya sama, dari harimau, dari primata itu di burung itu sama semua. Kalau UMR-nya itu kalau di 6 kalau nggak salah sekitar 800-an lah, 900. Alhamdulillah udah ya mencukupi, karena kan nggak mikir apa bayar listrik, bayar kontrakan misalnya kayak gitu, udah bersih kayak gitulah. Kalau bayaran segitu dengan resiko yang itu ya saya rasa sih itu kurang ya, kurang. Tapi sih dari bawah sih nggak diam aja ya, tetap ada dari manajemen sini ke pemerintah daerahnya juga lagi diusulin ya kan, nggak semudah memberikan tangan kalau naikkan gaji kayak gitu ya. Karena kan gaji bawah segitu udah ada tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan anak istri itu ada Pak. Penggajian pegawai di Seruling Mas termasuk di dalamnya pawang itu kita dari take home pay ada 2 bagian, yaitu yang pertama gaji pokok, kemudian tunjangan. Yang di dalamnya ada beberapa tunjangan, terdiri dari beberapa tunjangan, yang salah satunya adalah tunjangan fungsional dan itu sesuai dengan jabatan bagian masing-masing, misalnya pawang, kemudian ada admin, petugas tiketing dan lain-lain. Untuk itu kalau menurut saya itu kita sudah melaksanakan sistem penggajian yang sesuai dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Itu kami sudah sesuaikan dengan itu. Jadi untuk makanya di dalamnya yang seperti tadi sudah saya jelaskan ada beberapa tunjangan, yang salah satunya itu tunjangan fungsional, dan fungsinya ya memang untuk itu, untuk misalnya kalau pawang kan resikonya besar, berarti ya ada tunjangan fungsional itu. Sebenarnya kalau dari perawat satwa itu harus benar-benar mencintai satwa dulu ya, dan itu juga butuh waktu sih ya. Harus kalau ke binatang juga nggak kayak belajar berhitung 1 2 3 itu harus mengetahui ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri kesehatan itu asal usul terus gitu kan. Sebenarnya harus, kalau jadi perawat satwa seperti saya harusnya itu harus punya pengalaman ya, harus sekolah dulu, itu yang harus